I never made it, but I know what it takes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kewirausahaan A, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik hari ini. Senang sekali saya, dosen Anda, Primi Putri Suryatmaja, bisa menyapa Anda semua pada kesempatan pagi hari ini. Gimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghargai usaha Anda. Saya tahu betul bahwa kuliah di masa pandemi bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita. Selalu ada tantangan dan tantangan yang kita temui di dalam keseharian kita. Nah, untuk kuliah kali ini, saya akan mereview apa yang sudah Anda lakukan bersama dengan Aztec kita pada pertemuan di minggu yang lalu. Saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu matriks analisis keputusan dan juga bagaimana kita menggunakan matriks berpasangan untuk menentukan sebuah keputusan. Saya akan memandu Anda melalui video ini. Selamat belajar, terus meningkatkan diri, semangat dengan ide-ide bisnis Anda. Siapa tahu ide ini bisa Anda eksekusi menjadi sebuah proyek yang bisa memberikan manfaat untuk Anda dan juga banyak orang. Selamat berkreasi, tetap semangat, mahasiswa dengan jiwa muda dan kreativitas yang selalu bertumbuh. Semoga apa yang Anda lakukan selain memberikan kontribusi untuk kuliah ini dan juga kampus kita, juga bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Tetap semangat dan berkreativitas, membangun semangat inovasi dan jiwa wirausaha. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, mahasiswa, mohon disimak baik-baik bahwa di dalam idea evaluation kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah analisis matriks keputusan atau yang disebut juga dengan decision matrix analysis atau kita singkat DMA. Nah, saya sudah menyiapkan lembar kerja Anda, di mana Anda masih ingat bahwa di Idea Bank Anda sudah menuliskan 10 ide Anda. Kemudian kita akan mengevaluasi ide Anda menjadi 5 ide teratas. Sehingga hasil daripada DMA, jadi urutannya adalah My Idea Bank. Kemudian dari My Idea Bank Anda menganalisis menggunakan DMA hingga menghasilkan 5 keputusan teratas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda cantumkan dulu 10 dari bank ide Anda, ya. Kemudian nanti akan kita evaluasi. Dan di dalam setiap ide ada faktor-faktor penting. Memang penting ini relatif, tergantung dari bagaimana Anda memandang hal tersebut. Tetapi di dalam sebuah bisnis setidaknya ada 5 faktor penting yang ada, ya, yang harus menjadi bahan pertimbangan Anda ketika Anda membuat sebuah bisnis. Yang pertama adalah investment required. Bagaimana dana itu dibutuhkan atau investasi itu dibutuhkan. Lalu kemudahan operasionalnya, ya, ease of operation, kemudian marketability, seberapa mudah itu diterima di pasaran, seberapa mudah itu dipasarkan, bagaimana penerimaan pasar, seberapa positif. Kemudian fit with your interest, itu cocok dengan keinginan Anda, dengan passion Anda, gitu ya. Lalu ada product differentiation. Nah, ini penting. Apa yang membuat produk Anda berbeda dengan produk yang lain. Nah, kemudian kita berikan pembobotan. Ini hanya contoh ya, mahasiswa semua. Kita berikan pembobotan. Pokoknya in total weighted score-nya itu harus 100%. Entah Anda mau memberikan kelima faktor ini semuanya masing-masing 20% sama, boleh. Atau Anda mau memberikan persentase yang berbeda untuk setiap bobot ini, gitu ya. Misalkan di sini saya berikan contoh investment required-nya 20%, gitu ya. Kemudian ease of operation-nya 15%, marketability-nya 25%, fit with your interest-nya 20%, product differentiation-nya 20%. Nah, lalu kita tuliskan
ide bisnis kita. Ya, Anda tuliskan ide bisnisnya di situ 1 sampai 10. Nah, setelah itu kita akan berikan skor antara 0 sampai dengan 5. Maksudnya apa? 0 itu apabila kesesuaian ide dengan faktornya tidak sesuai. Nah, 5 itu maksudnya kalau sesuai dan sangat signifikan antara faktor dengan idenya. Semakin mudah ide itu dieksekusi, berikan poin 5. Oke? Kalau seandainya hal itu semakin sulit untuk dieksekusi, Anda berikan poin 0. Oke? Ya, contoh. Mari kita lihat contoh di sini ya. Mari kita lihat contoh yang ada di sini, teman-teman. Oke. Contoh misalnya saya mau membuat bisnis savory smoothies gitu ya. Kalau biasanya smoothies itu rasanya manis, kita mau coba membuat sesuatu yang asam. Nah, misalnya di sini saya kasih skor tentang investment required-nya 5. Oke. Kemudian ease of operation-nya 4. Marketability-nya 4, fit with your interest-nya 4, product differentiation-nya 3 misalnya. Ya, tidak terlalu different dengan yang lain lah. More or less mirip-mirip gitu. Nah, bagaimana cara dapat weighted score-nya? Weighted score-nya itu Anda dapatkan dari persentase yang di atas dikalikan dengan skornya ya. Yang persentase adalah bobot, 0 sampai dengan 5 yang Anda tuliskan di situ adalah skornya. Skor dikalikan dengan bobot, itu weighted score-nya. Oke, berarti 20% dikali 5, itu hasilnya 1. Oke, 15% dikali 4, itu 0,6. 25% dikali 4, itu hasilnya 1. 20% dikali 4, itu 0,8. Oke, lalu ada 20% dikali 3, itu hasilnya 0,6. Sehingga, weighted score dalam hal ini adalah 1, ditambah 0,6, ditambah 1, ditambah 0,8, ditambah 0,6, hasilnya 4. Dan seterusnya Anda lihat dan tentukan. Oke? Ya, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari setiap faktornya. Investment required adalah ketika faktor ini merefer kepada jumlah dari uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Yang baik adalah semakin modalnya kecil, itu berarti Anda kasih poin 5. Kalau modalnya makin besar, Anda bisa kasih poin di bawah itu. Is operation itu adalah bagaimana ini ketika akan dijalankan, apakah rumit, sulit sekali, atau mudah untuk Anda jalankan, mudah untuk Anda bangun sistemnya. Semakin mudah, Anda kasih nilai dia 5 gitu ya. Kemudian marketability. Marketability ini apa? Ini adalah sebuah faktor relativitas bagaimana produk ini dapat dijual dengan harga yang terjangkau dan bisa mendatangkan keuntungan yang banyak untuk Anda sebagai pebisnisnya. Fit with your interest ini adalah bagaimana ini sesuai dengan keinginan dan passion Anda. Semakin sesuai, nilainya makin tinggi. Lalu, kita bicara mengenai product differentiation, ya. Ini adalah faktor apakah produk Anda itu punya keunikan ataukah cukup berbeda dibandingkan dengan produk kompetitor ataupun produk-produk yang sejenis. Nah, ini adalah mengenai DMA ya, Decision Matrix Analysis. Oke, selanjutnya adalah tentang Paired Comparative Analysis atau PCA. Jadi setelah Anda menggunakan DMA, selanjutnya adalah kita menggunakan PCA. Di DMA, Anda menghasilkan 5 buah ide, dan ketika di dalam analisis PCA, kita akan mengambil 2 ide terbaik dari 5 ide yang sudah ada. Oke, sehingga Anda di sini menuliskan 5 ide Anda di dalam tabel ini. Oke, kemudian di ide ini nanti kita akan berikan juga skor di dalam setiap idenya. Oke, ya. 3 itu berarti kalau ide di baris itu jauh lebih baik daripada yang ada di kolomnya.
0 artinya tidak ada perbedaan antara lebih baik atau lebih buruknya. Dan -3, ya, -3 itu berarti ide di baris tersebut jauh lebih buruk, ya. Dan ketika Anda menuliskan poin tertentu di suatu baris, secara otomatis ide lainnya yang berada di kolom yang berhubungan itu akan menjadi nilai kebalikannya. Itu paired comparative analysis, ya. Saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya, misalnya ini contoh, ya. Ini ada 5 ide. Jadi ada ide 1 sampai dengan 5. Ada yang row di atas dan ada kolom yang ke bawah. Misalkan Anda menuliskan bahwa ide 1 itu ide 2 dibandingkan ide 1, misalkan Anda kasih poin 2 gitu, ya. Ide 3 dengan ide 1 poinnya 2. Dan seterusnya, oke? Nah, di bagian kolomnya itu secara otomatis akan terisi oleh nilai kebalikannya. Kalau seandainya Anda mengisi ide 2 di atasnya itu adalah plus 2, berarti di bagian yang kolom ke bawah itu menjadi minus 2. Ketika Anda isikan di baris yang pertama itu ide 3 itu poinnya 2, berarti di kolomnya dia akan menjadi minus 2. Ide 4 itu 3, berarti di bagian kolom yang ide 4 menjadi minus 3, dan seterusnya. Oke, nanti ini akan ditotal. Nah, jadi perhatikan apa yang Anda isi di bagian ini, row ini, bagian yang ada di kolom ini akan menjadi poin kebalikannya. Apa yang Anda isi di sini, bagian yang ada di sini akan menjadi kebalikannya. Apa yang ada di sini akan kebalikannya. Jadi kalau di sini negatif, di sini akan menjadi positif. Kalau yang ada di sini adalah positif, poin di sininya menjadi negatif. Oke? Jadi Anda lihat, ya. Nah, setelah Anda isi semua, ini Anda total ke samping. Berapa totalnya, dan pilih 2 ide terbaik yang ada dari hasil ini. Nah, setelah itu kita akan tentukan final score-nya. Jadi dari 5 ide di atas, tentukan final score-nya dengan cara menjumlahkan antara poin daripada DMA dengan PCA-nya. Mana 2 nilai tertinggi dari hasil final score ini adalah ide yang akan Anda eksekusi untuk bisnis Anda. Kenapa kita memilih 2? Ya karena memang selalu harus ada plan A maupun plan B. Ketika plan A tidak bisa berjalan, Anda harus menjalankan plan B-nya. Jadi seperti itu, teman-teman semua, semangat mengutak-atik dan menilai idenya. Sampai ketemu, coba perhatikan Microsoft Excel yang sudah Anda buat, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di sesi perkuliahan kita yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.